kesempatan bokap untuk bertobat. Nyokap mikir ini adalah ujian. Mungkin bokap lagi hilaf kali ya setelah apa yang dia dapat. Pastinya karena karir lagi naik-naiknya. Tapi sekalinya dimaafin, dia malah berbuat lagi dan lagi. Akhirnya nyokap ke orang pinter itu lagi deh. BTW, dia masih temennya si bokap ya. Nah, kata si orang pinter itu, bokap gue dipelet sama tuh cewek. Katanya mau dikuras hartanya. Tapi bokap menyangkal dengan alasan cinta. Ya iyalah, namanya juga dipelet. Bisa-bisanya masih pede ngomongin cinta. Di saat udah punya anak 3 dan istri penyabar yang kayak nyokap gue. Noh, tuh, cegil muka dempul dihapus makeupnya fix kayak grandong. Oh iya, setahu gue sih kalau make pelet gitu, aslinya si penggunanya secara nggak langsung berteman sama setan. Gue sih ogah ya kemana-mana dibilang cantik karena bantuan setan. Nah, satu syarat dari orang pinter itu adalah kalau bapak mau sembuh dan terlepas dari pelet ini, jangan ketemu cegil lagi dan jangan balas SMS dia. Kalau ketemu cegil karena sekantor, ya cukup buang muka aja. Bokap pun akhirnya mengiyakan. Beberapa hari bokap gue bisa lakuin ini, hingga pada saat perempuan itu ngejar-ngejar terus bokap via SMS dan telepon. Akhirnya bokap gue kepincut lagi dong. Yah kocak, gitu aja tergoda lagi. Nih cegil ngasih bokap gue 2 butir pil hitam dan nyuruh bokap untuk minum. Tujuannya pil ke-1 biar bokap nyokap berpisah dan pil kedua biar mereka jadi nikah. Akhirnya setelah diskusi panjang, nyokap memilih mengikhlaskan dan membiarkan bokap dengan pilihan barunya deh. Yap, nyokap memutuskan untuk pisah. Sebelum bercerai, nyokap diminta bokap untuk resign karena alasan jaga anak waktu itu. Karena babysitter kita makin susah dan tidak terpercaya. Terus ya nyokap nurut dong untuk resign dan merelakan jabatan yang udah dia bangun sedari gadis. Setelah selang setahun, akhirnya mereka resmi bercerai secara hukum dan agama. Bayangin deh, disuruh resign buat ngurus anak. Lah situ, enak banget kalau gue pikir-pikir. Gue tahu banget nyokap gue terpukul. Tapi gue yakin nyokap itu orang yang kuat. Setelah itu, nyokap bingung. Gak ada pemasukan yang tetap dan anak 3 masih kecil. Masih SD. Perlu biaya yang gak sedikit pula untuk sekolah. Bokap gue pun berjanji di pengadilan agama untuk memberi nafkah ke anak-anak. Tapi sampai gue gini gede juga gak pernah sepeser pun dia kasih. Mau tahu kabar anaknya masih hidup atau enggaknya aja, kayaknya dia udah gak peduli deh. Jir lah, sedih banget kan? Ya namanya hidup, kalau gak ada ujian ya kita gak akan pernah naik level kan? Akhirnya nyokap memutuskan menjual rumah yang kita tempati. Ada 2 rumah dijadikan 1 dan ya lumayan lah buat biaya anak-anak sampai kuliah. Terus kita pindah ke rumah ortu nyokap gue di Garut. Tapi ya namanya jualan rumah, bukan kayak jualan es lilin Mak Cece Kelapa